Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa khalaqash syamsa dhiyaa'a wa qamaran munira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami berdirinya kami di hadapan para jamaah akan membacakan sedikit untayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema orang yang enggan masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 7280. Hadis ini merupakan berita gembira sekaligus peringatan keras. Berita gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga yang dijanjikan, yaitu mereka yang menaati perintah-perintah Rasulullah. Adapun bagi mereka yang tidak mentaati perintah-perintah Rasulullah, maka hadis ini merupakan peringatan yang sangat keras, yaitu pada hakikatnya ia enggan masuk surga. Mentaati ajaran Rasulullah SAW adalah konsekuensi dari persaksian kita bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka siapapun yang berani menyelisihi dan menentang sunnah beliau, kehinaan dan kerendahan akan menimpanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan atas siapa yang menyelisihi perintahku atau menentang sunnahku, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad nomor 5115. Tanda cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan ittiba', meneladani. Artinya, jika ada orang yang mengaku cinta kepadanya tetapi sengaja menyelisihinya, berarti ia pendusta atau jahil. Karena jika ia benar-benar mencintai Rasulullah, pasti ia akan mentaatinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5063. Setiap insan mendambakan masuk surga, tapi tidak semua yang mendamba surga menyiapkan diri dengan amal yang mengantarkannya ke surga. Sikap seperti ini pada hakikatnya adalah gambaran seorang yang tidak serius ingin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah dan ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mentaati Muhammad atau Rasulnya,
maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat ke-80. Mungkin sekian untayan hadis yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Insyaallah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.